tipe thinking, pemikir. Berbaur sih ya bareng sama teman, tapi kalau sudah berbaur diam saja mikir. Kadang duduk di pojok sambil menganalisis, sambil itu namanya thinking introvert. Tidak bisa diajak ngomong santai, guyon-guyon, pokoknya dia mikir, menganalisis sekelilingnya. Ya berinteraksi dia, tapi setelah berinteraksi terus dia bingung, aku tadi salah ngomong enggak ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sendiri itu fakta. Banyak orang yang tidak mau aku sendirian, tapi faktanya sendiri. Kenyataan hidup itu alone. Pak, saya datang ngaji sendirian. Nah, itu alone. Tapi kalau Pak, saya datang ngaji kesepian saya, Pak. Nah, itu rasamu. Nah, Pak, saya datang ngaji memang ingin duduk di pojok biar tidak terganggu. Ini menyendiri namanya. Nah, bedanya di situ. Ada orang yang sendiri dan tersiksa, ada yang tidak. Jadi ini bedanya ya, sendirian dan kesepian. Kalau ada temanmu, kamu sendirian enggak? Oh ya sendirian, tak temeni ya. Enggak mesti dia senang kamu temeni. Karena kalau dia pas sendirian dan dia sukanya memang sendirian, kamu datang dan menemani, itu dia terganggu. Hari ini banyak yang pakai istilah me time. Oh, berarti ini waktunya buat aku saja. Aku tidak pengen diganggu, tidak pengen. Pokoknya yang aku suka saja menikmati hidupku, diriku sendiri. Kecuali dia kesepian aku. Butuh teman, itu baru kamu hadir menemani. Jadi ini kalian harus paham istilah-istilah dan situasi ya. Jadi orang yang sendiri itu tidak mesti kesepian. Karena memang kadang-kadang ada orang yang memang berupaya menyendiri. Kita menyebut orang semacam ini namanya orang-orang introvert. Orang-orang yang jenis ini itu justru lebih nyaman dalam kesendirian. Kalau kita gelisah kalau sendiri, orang-orang semacam ini itu lebih senang sendiri. Hadirnya yang lain itu merepotkan saja. Nah, kita lihat ya, saya tidak tahu teman-teman ada di sini apa enggak. Saya menyimpulkan secara umum saja dari berbagai sumber. Coba dicek ya, teman-teman masuk introvert apa enggak. Ini dulu pernah kita bahas agak panjang di sesi psikologi, saya lupa itu. Yang pertama begini, kalau teman-teman merasa berinteraksi dengan orang itu capek, lelah saya Pak melayani teman-teman itu. Nah itu kemungkinan kita ada indikasi ke sana. Karena orang yang ekstrovert itu senang, gembira. Mungkin capek tapi dia bisa menikmati. Tapi orang-orang yang jenis introvert ini, dia merasa, berjam-jam saya harus melayani tamu sebanyak ini, bikin capek saja. Nah itu teman-teman kok enggak pulang-pulang toyo. Saya mau tidur, saya segera ingin main game, saya segera ingin main itu. Nah itu kemungkinan introvert. Yang kedua, circle-nya kecil. Orang-orang yang senang sendirian itu biasanya circle-nya tidak banyak. Temannya 1, 2, 3 dan hanya itu-itu saja. Lebih suka menghabiskan waktu sendirian. Orang semacam ini self-healing terbaik menurut dia ya di rumah, di kamar. Kalian kan sering ngajak, yuk healing, yuk jalan-jalan. Healing itu kan selama ini kita mengartikan kemana tuh kayak jalan-jalan kayak. Tapi bagi orang ini healing terbaik itu di kamar. Jadi begitu masuk kamar itu disitulah surganya. Nah kalau ada yang seperti ini mungkin kalian ada jiwanya agak introvert. Jadi lebih senang di kamar saja. Kemudian tidak suka lingkungan yang berisik. Kalau ada rame-rame dia, apa sih itu? Tidak senang dia.
dan lebih tertarik dengan aktivitas-aktivitas sendirian. Nah, ini indikasinya. Implikasinya kadang-kadang wong karena orang-orang introvert ini juga kan pasti bergaul meskipun tidak intensif. Seringkali orang ini, apakah teman-teman pernah merasakan ini, saya tidak tahu. Biasanya lebih suka berharap orang lain mengerti dirinya tanpa harus dia capek-capek menjelaskan. Jadi dia pingin, mbok ya temanku itu ngertilah aku. Jadi kok aku diajak jalan-jalan terus toh, ya aku itu pinginnya di kamar. Mau tak tolak itu ndak enak, mau tak ikuti kok ndak cocok dengan seleraku, mbok yo ngerti yo teman-teman itu. Dia memendam rasa ingin dimengerti. Jadi kalau teman-teman yang hadir malam hari ini sering merasa begitu, orang-orang kok ndak paham-paham sih mauku ya, kok ndak ngerti apa yang aku inginkan ya, itu mungkin ada gejala-gejala ke sana. Agak introvert. Saya tidak ngomong jelek ya. Introvert, ekstrovert itu bukan urusan baik buruk atau dosa atau pahala dan siksa, tidak ada itunya. Ini gaya kepribadian saja. Jadi kalau teman-teman merasa capek dengan hadirnya orang lain, merasa orang itu tidak ada yang paham diriku. Nah itu kemungkinan gaya hidup kita gaya introvert ini. Kemudian seringkali mikirnya terlalu lama ketika ingin memutuskan sesuatu. Termasuk ada istilah silent treatment. Jadi coba saya misalnya punya teman ingin menjauh dulu sementara, biar tidak terlalu terpengaruh tapi lama-lama terus jadi tidak akrab lagi sama temannya. Nanti ada yang jenisnya seperti ini. Diajak sangat akrab tidak mau, diajak terlalu intim tidak nyaman dia. Ketemu ya say hello, hai ada apa kabar, sudah makan belum, sudah selesai pulang. Jadi tidak detail-detail sampai akrab sampai gimana. Dia tidak nyaman dengan itu. Jadi ciri implikatifnya kadang-kadang mikirnya lama untuk bisa memahami orang, pingin yakin orang tidak membohongi saya, yakin orang mengerti saya, sampai akhirnya rasanya ya jadi tidak akrab lagi sama teman-temannya. Dan kadang-kadang kecewa dengan dirinya sendiri. Saya itu kok begini ya, jangan-jangan saya itu kurang ramah ya. Jangan-jangan saya itu orangnya tidak enak diajak ngobrol ya, jangan. Itu sering kecewa, menyalahkan dirinya sendiri. Nah, ini cirinya orang introvert. Kemudian kadang-kadang juga ekspektasinya tinggi pada orang lain. Akhirnya kecewa. Membayangkan temannya bisa memberikan apa, berbagi apa, memberikan apa. Tapi kemudian tidak seperti yang dibayangkan. Kenapa kok dia estimasinya salah? Karena relasi sosialnya kurang. Sehingga kadang-kadang mungkin mudah ditipu orang, mudah dikecewakan orang. Dia tidak ngerti kalau orang gayanya kayak gini ini ya biasanya ngapusi. Oh kalau orang cengeng-cengeng kayak gitu itu tidak serius. Oh itu kan hanya yang akrab yang ngerti gitu. Kalian yang tidak terlalu intens dalam pergaulan di dunia sosial sering salah membaca. Nanti orang basa-basi dianggap serius. Mari mas. Oh ya, kadang-kadang wong itu cuma basa-basi kamu. Nanti ada, ayo silahkan itu. Kalau di sini ayo silahkan itu cuma basa-basi, jangan diminum beneran. Nanti ada orang makan, sudah makan? Belum. Nah, itu ya kalau sopan santunnya sudah makan, sudah silakan lanjutkan gitu. Tapi kalau tidak ngerti ya gitu. Jadi karena tidak terlalu intensif dalam pergaulan, kadang-kadang salah estimasi, akhirnya kecewa.
Ya mbok sekali-sekali mampir. Itu basa-basi, kamu mampir beneran. Nah, harus hati-hati karena pergaulan sosial ya punya rumusnya sendiri-sendiri. Ya. Nah, termasuk juga sering tidak enakan. Waduh, jangan-jangan teman saya marah ini. Waduh, jangan sering tidak enakan. Jadi orang introvert itu karena apa yang dia rasakan tidak terekspos keluar, dia sibuk dengan dirinya sendiri. Jadi ini di antara cirinya. Nah, ada juga variasi unik. Ini sebenarnya ada jenis-jenis introvert tertentu yang khas. Misalnya ada istilah social introvert. Social introvert itu bukan berarti orangnya tidak bergaul, tapi circle-nya sangat kecil. Oh, kalau sudah di circle-nya sih podo, sudah yo teriak-teriak, yo aktif ya. Tapi ganti circle diam dia. Nah, ini namanya social introvert. Kalau sama gengnya, wow aktifnya luar biasa, dia bisa jingkrak-jingkrak, dia bisa balapan motor dia bisa. Tapi begitu ganti circle, wah dia pendiam. Nah ini ada, namanya social introvert. Mungkin kalian begitu. Kalau ketemu circle-nya di luar, wah kumat. Tapi begitu masuk circle ngaji filsafat, wah kok gini situasinya, kamu diem kayak orang soleh. Nah, ya itu social introvert namanya. Jadi, kamu aktif hanya di circle-mu. Atau tipe thinking, pemikir. Berbaur sih bareng sama teman, tapi kalau sudah berbaur, diam saja mikir. Kadang duduk di pojok sambil menganalisis, sambil itu namanya thinking introvert. Tidak bisa diajak ngomong santai, guyon-guyon. Pokoknya dia mikir, menganalisis sekelilingnya, nonton. Wah, ternyata kalau di kafe ini, ya itu mikir. Apa yang dilakukan anak-anak muda ini ya, masa depan bangsa gimana ya kalau anak-anak itu. Jadi yang lain ngobrol sepak bola, ngobrol K-pop, ngobrol apa, dia mikir masa depan bangsa. Nah itu akhirnya dia diem terus mikir, ya Allah ini nanti di akhirat gimana kalau ditanya malaikat ini ya mikir. Nah, itu tipe thinking introvert. Ada yang jenisnya anxious. Anxious introvert itu orang yang cemas terus. Ya berinteraksi dia, tapi setelah berinteraksi terus dia bingung, aku tadi salah ngomong enggak ya? Teman-teman cocok enggak ya dengan gayaku? Komentar apa ya kira-kira teman-teman tentang yang saya lakukan tadi? Ini anxious, kamu tiap hari khawatir dengan itu. Jadi ini menurut gengku aku kayak gini, ini cocok enggak ya? Sesuai enggak ya? Nah, ini namanya anxious. Kamu khawatir terus, khawatir salah, khawatir keliru, khawatir menyakiti, khawatir. Sehingga kecenderungannya kamu terus lama-lama jadi sulit aktif. Atau ada orang tertentu yang restrained. Restrained introvert itu yang tertutup sih sebenarnya. Ya seperti orang introvert biasa, tapi lama-lama kalau sudah cair, oh itu dia sudah bisa terbuka, mungkin ngalah-ngalahi yang ekstrovert. Jadi awal datang itu pendiam, nggak ngomong. Besok ketemu masih diem, hari ketiga, wah cerewetnya ngalah-ngalahi. Nah, itu restrained introvert. Baik, ini tipe-tipe orang yang bisa menikmati kesendirian. Mereka lebih nyaman kalau tidak bersama orang lain. Jadi orang lain mungkin bagi dia sifatnya mengganggu saja atau sekedar kewajiban-kewajiban. Kewajiban sosial, kewajiban budaya, kewajiban agama. Tapi bagi dia lebih nyaman kalau tidak ketemu saja. Nyusahi saja kalau ada orang lain itu. Nah itu bisa begitu. Kalau bahasanya Sartre itu mungkin hell is other people. Orang lain itu neraka bagiku. Tadi tidak ada orang lain, santai-santai. Begitu datang 5 teman ke kamar kos, sudah.
Nge-lag sudah sinyalnya. Ya ini mau gara-gara ada mereka ini. Jadi ini gambaran tadi ya. Ada orang yang kesendirian itu memang dorongan jiwanya. Kita kan selama ini sering punya tesis manusia itu makhluk sosial. Tidak bisa hidup tanpa hadirnya orang lain. Tapi ternyata ada juga orang yang menganggap hadirnya orang lain itu masalah. Bikin repot saja, bikin ribet saja. Baik, ini satu perspektif ya. Saya tidak tahu yang malam hari ini hadir apa ada yang introvert atau tidak. Mungkin karena ini ngaji filsafat, mungkin banyak yang thinking introvert, mikir terus isinya. Tapi ya tidak apa-apa, wong ini memang forumnya belajar. Baik, saya lanjutkan. Jadi ada orang yang memang dorongan jiwanya, dorongan ingin sendiri. Nah, ada yang punya perspektif seperti ini. Punya perspektif bahwa kesepian itu lahir sebenarnya karena ada keinginan untuk dipahami yang tidak terpenuhi. Kenapa kok setiap orang punya titik sepinya sendiri? Karena dalam hidup pasti ada hal di mana kita ingin dipahami dan orang lain tidak bisa memahami kita. Dan kita jengkel, dan kita kecewa, dan kita marah, dan kita merasa diabaikan, dan lain sebagainya. Di titik itu kita merasa kesepian. Mau saya gini loh, kok teman-teman itu tidak paham-paham sih. Itu kan kita jengkel. Keinginanku itu seperti ini loh, kok teman-teman tidak peduli sih. Itu kan terus kita jengkel. Di situ kita merasa kesepian. Makanya katanya Carl Jung yang dulu pernah kita bahas, kesepian tidak datang karena tidak adanya orang di sekelilingmu, namun karena engkau tidak mampu mengungkapkan segala yang menurutmu penting. Ada hal penting ingin kita ungkapkan, tapi orang lain tidak paham-paham. Orang lain tidak mau tahu, tidak mau mengerti. Akhirnya kita merasa sendirian. Dilanjutkan itu oleh Jodi Picoult, ini novelis Amerika. Kata dia, biar ku beritahu engkau, kalau engkau ketemu seorang penyendiri, itu bukanlah karena mereka menyukai kesendirian, namun karena mereka sebelumnya telah berusaha keras untuk membaur ke dalam dunia, dan orang-orang selalu mengecewakannya. Jadi kita merasa sepi, merasa sendiri ketika orang tidak mau tahu kita, ketika orang mengabaikan kita, ketika orang tidak peduli pada kita. Kita teriak-teriak, mbok jangan maki-maki di medsos, mbok jangan gegeran di medsos, ayo kita rukun. Dan orang-orang tetap maki-maki, tetap gegeran. Di situ kan kita merasa, ternyata suaraku tidak didengar. Ternyata nasihatku tidak diikuti. Ternyata keinginanku tidak dipahami. Di situ kita merasa, nilaiku ini apa sih? Nah ini jadi sepilah kita merasa itu. Maka teman-teman kalau merasa hidupnya semi, coba dicek. Jangan-jangan seperti yang dijelaskan di awal, kita mematok keinginan terlalu tinggi terhadap orang lain. Kita ingin orang lain paham kita ingin orang lain suka pada kita ingin orang lain peduli pada kita ingin orang lain memperhatikan nasihat kita. Dan ketika keinginan ini tidak terpenuhi, kita merasa asing, kita merasa sepi. Disitulah Khalil Gibran berkata, rasa kesepianku lahir saat orang memuji omong kosongku dan
mencela kediaman kebijaksanaanku. Dia merasa sepi karena kalau saya ngomong kosong yang aneh-aneh yang tidak penting, kok malah dipuji oleh orang. Semuanya nge-like, semuanya suka. Padahal itu cuma isinya prank-prank yang tidak jelas. Tapi pas saya serius ngomong yang mantep-mantep atau saya diam dalam rangka bijaksana, orang malah mencelaku. Sekarang kan banyak orang yang mencela kediaman. Mencela kediaman itu maunya semua orang disuruh bersuara. Ya contoh paling mudah, di grup-grup WA itu saya kemarin di semua grup kan isinya innalillahi selamat itu. Isinya kan banyak itu. Seolah-olah yang tidak mengucapkan dan tidak nulis di WA dianggap sesuatu yang tercela. Padahal mungkin yang tidak ngirim WA itu yang serius berdoa, ngirim Fatihah, mendoakan. Sementara yang ngirim innalillahi ya copy paste atasnya saja. Ya, tapi lebih dihargai yang copy paste karena tampil. Tidak tampil dianggap tidak ada. Itu situasi hari ini begitu. Nah, ini bahan refleksi kita lagi. Jangan-jangan rasa kesepian kita karena kita berharap terlalu banyak pada orang lain. Akhirnya kita kecewa, akhirnya kita merasa marah, merasa tersisih, merasa tidak dipedulikan. Kalau memang ini masalahnya, saatnya kita berhenti terlalu berharap pada orang lain. Ayo bahagia dengan diri kita. Kenapa? Karena rasa kesepian yang membelit diri kita itu bahaya secara psikologis. Ini saya ambilkan dari satu penelitian yang menjelaskan rutenya orang kesepian. Yo, orang kesepian itu kan mesti akarnya karena kecewa, tidak bisa ngeblend, tidak bisa berbaur dengan dunia di sekelilingnya. Biasanya orang ini terus menyalahkan dirinya sendiri. Kenapa aku kok introvert ya? Kenapa aku kok ndak bisa ramah ya? Kenapa aku kok ndak bisa? Jadi biasanya terus disalahkan dirinya sendiri. Orang tidak menghargai dia, disalahkan dirinya. Orang tidak peduli padanya, tadi disalahkan dirinya. Dia menyalahkan dirinya terus. Sehingga akhirnya meruntuhkan self-esteem-nya, kebanggaannya pada dirinya. Kalau orang sudah runtuh kebanggaan pada dirinya, dia akan mengalami stres berat. Saya tidak berani bilang depresi ya, nanti depresi tambah nemen. Orang stres berat itu nanti sistem imunnya kacau, dia mudah sakit, ya karena hormon kortisolnya meningkat. Tidak enaknya di penelitian itu disebut resiko kematiannya tinggi. Nah, jadi ternyata ada korelasinya. Orang yang merasa kesepian, resiko kematiannya meningkat. Di penelitian itu disebut ya, stres berat itu setara dengan merokok 1 bungkus per hari. Bahayanya. Nah, loh. Berarti kalau teman-teman, tapi Pak kalau saya pas stres itu malah ngerokok Pak. Ya wis bener, daripada bahayanya seperti ngerokok 1 bungkus, ya ngerokok saja sekalian 1 bungkus. Ya memang bahayanya itu. Atau dan lebih beresiko daripada obesitas. Dan lebih mempengaruhi kesehatan daripada orang yang tidak mau olahraga. Jadi ternyata ya efeknya bisa ke kesehatan. Meskipun tadi hanya kesepian.
Sepi, menyalahkan diri sendiri, stres, dan mati. Resiko kematiannya tinggi. Oke, baik. Ya semoga teman-teman yang sedang sendirian tidak kesepian. Kalau kesepian, jangan selalu menyalahkan diri sendiri. Kesepian tidak apa-apa, asal gembira. Senang, menikmati. Alhamdulillah ya Allah, aku sendirian, tidak ada yang ganggu. Alhamdulillah sepi sekarang. Tidak repot lagi, tidak apa-apa. Maknai saja secara positif, biar tidak stres. Oke, kita lanjutkan. Nah, yuk. Tadi kan yang ruwet-ruwet. Kesendirian, kesepian. Kita lanjutkan ya, perjalanan kita ke ranah positifnya kesendirian. From loneliness to solitude. Bagaimana mengubah kesendirian yang tadi kesepian menjadi kesendirian yang bermanfaat, berguna untuk diri kita. Tapi sebelum itu, mari kita lakukan 5 hal ini. Biar kesendirian kita positif. Yang pertama, ayo kita terima dan kita renungi. Jadi acceptance and reflection. Aku kok merasa sendiri, aku ini kok kesendirian. Akarnya apa, sebabnya apa? Yang menyebabkan situasi ini apa? Mentalku kah, lingkungan kah, atau apakah? Jadi ada refleksinya. Kalau sudah terus self-development. Self-development itu meningkatkan diri. Oh, selama ini mungkin aku terlalu mengikuti kata hatiku. Tak latihan sebentar untuk bisa melampaui rasa suka dan tidak suka. Ini self-development namanya. Mendidik diri. Nanti ada penjelasannya di belakang. Yang ketiga, action. Apapun yang terjadi, meskipun sedang kesepian, jangan berhenti berkarya, jangan berhenti bertindak, berperilaku, melakukan apa yang kita inginkan. Jadi acceptance, reflection, self-development, action, dan social support. Tetap berinteraksilah dengan orang lain untuk dapat dukungan. Setidaknya dukungan semangat, dukungan supporter yang menegaskan bahwa masih ada kok orang yang peduli dengan kita. Kita masih ada kok teman meskipun tidak terlalu memahami kita misalnya. Itu social support. Dan yang kelima bisa lewat jalur spiritualitas. Jangan lupa, sesepi apapun hidup kita, masih ada Allah. Nah ini nanti puncaknya nanti ke sini ya. Terakhir saya ingin ngomong ini. Tapi itu tadi, hidupkan dulu, nyalakan dulu 4 yang pertama. Terimalah, kalau mampu renungilah. Kemudian perbaiki diri kalau memang harus ada yang diperbaiki. Jalankan, tetap beraktivitas, berkarya. Biar tidak runtuh kebanggaanmu pada dirimu. Setelah itu yakinlah bahwa akan selalu ada orang yang siap mendukungmu. Tegaskan social support di sekeliling kita. Pendukung orang-orang yang mencintai kita, menyayangi kita, yang anytime siap membantu kita semampu mereka. Dan yang terakhir, yakinlah bahwa kita tidak pernah ditinggal oleh Yang Maha Kuasa, oleh Allah. Kita saja yang sering lupa atau menjauh darinya. Ini akan jadi solusi agar loneliness berubah jadi solitude. Mungkin kita masih sendirian, tapi sekarang kesendirian itu produktif. Kesendirian itu manfaatnya besar. Baik lewat jalur peningkatan kualitas diri maupun lewat jalur spiritualitas. Diri kita meningkat, kedekatan kita dengan Tuhan bisa juga meningkat lewat jalan kesendirian, lewat jalan loneliness. Disitulah nanti loneliness menjelma jadi solitude.
Jadi kesendirian yang positif, kesendirian yang bermanfaat. Oke, baik. Kita mulai babak kedua. Tadi babak pertama kita membahas tentang kesendirian dan kesepian, dan ikhwal tentang sisi negatifnya kesendirian. Sekarang kita mulai masuk ke sisi positifnya. Yang pertama, ada banyak norma moral maupun norma agama yang mengarahkan kita untuk sendiri dan menganggap kesendirian itu adalah keutamaan. Nanti yang agama saya bicarakan di belakang. Saya ambil contoh misalnya Mahatma Gandhi. Orang itu bisa membuktikan dirinya khususnya dalam kesendirian. Kata Gandhi, adalah mudah untuk tegak dalam kerumunan, namun memerlukan keberanian untuk tegak sendirian. Orang itu kalau temannya banyak, terus petentang-petenteng, itu gampang, koncone oke. Ya kalau sendirian, baru dia disebut pemberani. Ayo kamu sendirian petentang-petenteng kalau berani misalnya. Itu sederhananya begitu maunya Gandhi. Orang itu bisa tegak sendirian baru dia hebat. Kalau sekedar tegak bareng temannya ya belum. Kalau pas nongkrong bareng temannya banyak, terus ada yang lewat sweet berani. Tapi ketemu satu-satu gitu biasanya kamu grogi. Jadi orang itu terbukti kehebatannya ketika dia sendirian. Kalau kamu bareng orang banyak, lewat kuburan, santai saja. Mungkin kamu sampai, ayo kalau ada hantu keluarlah ngono. Tapi begitu sendirian, wah, ono angin sidik, wah, melayu mesti banter. Terbukti keberanianmu saat sendirian. Kebaikan juga begitu. Kalau kamu sendirian masih juga baik, berarti kamu memang orang baik. Tapi kalau kamu baiknya hanya pas ada orang banyak, ya kamu sebenarnya hanya pencitraan. Jadi mudah untuk mengklaim bahwa kamu hebat ketika dalam kerumunan. Untuk membuktikan kamu hebat beneran ya saat sendirian. Jadi ini salah satu quote untuk menegaskan betapa sendirian itu sebenarnya bermakna pembuktian. Kamu hebat beneran apa enggak? Kamu jago beneran apa enggak? Makanya kata Lause, orang biasa itu membenci kesendirian. Namun seorang master, dia bisa memanfaatkan kesendirian, dia memeluk kesendirian sambil menyadari bahwa dia adalah satu dengan seluruh semesta. Jadi kesendirian bermakna pembuktian diri. Saatnya kalian tampil, ya sendiri. Kalau saatnya kalian tampil kok banyak orang, kamu tidak akan terlihat. Eksis itu dirimu sendiri. Semakin banyak orang yang menopangmu, ya kamu dianggap belum terlalu eksis. Untuk menegaskan bahwa kamu eksis, ya ketika kamu sendiri pun ternyata bisa tegak. Jadi jalan keutamaan lewat aspek sendirian ini membuktikan bahwa kita ini memang benar-benar mampu, benar-benar bisa. Jadi secara positif, kesendirian bisa bermakna pembuktian. Lanjut. Sekarang from solitude to spiritual awareness. Dari kesendirian yang positif tadi, sekarang kita bawa naik menuju Tuhan.
menuju kesadaran spiritual. Sejauh mana kesendirian kita bermakna spiritual. Nanti kita akhiri dengan beberapa wawasan dari Imam Ghazali. Saya ambil misalnya dari Thomas Merton. Kata Merton, orang yang takut sendirian pasti akan kesepian. Tidak peduli berapa banyak orang di sekelilingnya. Namun orang yang belajar dalam kesendiriannya, berdamai dengan kesepiannya, dan lebih memilih kenyataan daripada ilusi persahabatan, akan menyadari kehadiran Tuhan yang tak terlihat. Jadi kalimat dari Merton ini bisa kita urai satu-satu. Yang pertama, orang yang takut sendirian pasti akan kesepian. Tidak peduli berapapun banyaknya orang di sekelilingnya. Tadi kan ada orang yang memang senang sendirian, ada yang tidak suka sendirian. Tentu saja yang tidak suka sendirian, ketika mengalami sendirian, dia akan merasa kesepian. Kuncinya bukan pada banyak temannya atau sedikit temannya. Pemaknaan dia terhadap sendirian itu. Jadi, kalau dia memaknai kesendirian itu sebagai sesuatu yang negatif dan menakutkan, ya begitu sendiri dia akan merasa kesepian. Nah, biar tidak begitu bagaimana? Dilanjutkan yang kedua. Mari belajar dalam kesendirian, berdamai dalam kesepian. Belajar sendirian, berdamai dalam kesepian. Berdamai dalam kesepian berarti kita bisa menerima. Tidak apa-apa ya Allah, saya sendirian asal Engkau ridho. Itu bisa menerima. Tidak apa-apa saya jomblo kalau ini memang keinginanmu ya Allah. Nah, jadi ini berdamai dengan kesepian, dengan kesendiriannya. Dan lebih memilih kenyataan daripada ilusi persahabatan. Kenapa persahabatan di sini disebut ilusi? Ini seperti yang disampaikan di awal tadi, tidak mungkin ada persahabatan yang sama sekali tidak mengandung perpisahan, tidak mengandung kesendirian. Perpisahan itu kan kesendirian. Maka antara yang ilusi dan yang hakiki, pilihlah yang hakiki. Tadi ternyata yang hakiki ya kesendirian. Kalau mentalku sudah mental yang siap sendiri, meskipun ditinggalkan oleh sahabat, ya aku kuat. Meskipun temanku pergi semua, ya aku sanggup. Dan ini yang terakhir, pada akhirnya orang yang siap menghadapi kesendiriannya, justru dia akan menemukan kesadaran diri yang paling dalam, yaitu Tuhan. Dalam kesepianmu yang paling puncak, kalian justru akan menyadari hadirnya Tuhan. Inilah from solitude to spiritual awareness. Dari kesendirian menuju kesadaran spiritual. Itulah mengapa dulu Rasulullah itu setiap momen tertentu yang masyhur kan saat bulan Ramadan, beliau menyendiri. Istilahnya bertahanus, kalau bahasa sufinya kholwat uzlah, ke Gua Hira. Jadi kesendirian ini tujuannya apa? Yuk, dalam rangka menyadari hadirnya Tuhan. Jadi tadi ada sisi negatifnya kesendirian, namanya kesepian, tapi juga ada sisi positifnya. Dan sekarang sisi yang positif itu kita bawa
berjalan ke ranah spiritual. Kita lanjutkan, belajar lagi. Kata Osho lagi tadi, Osho sudah kita kutip ya. Perjalanan ke dalam diri adalah perjalanan menuju kesendirian yang absolut. Engkau tidak dapat mengajak orang lain ke sana bersamamu. Ini sama dengan Hermann Hesse yang menulis novel tentang Buddha. Kita harus menjadi sendiri, sangat sendiri. Lalu kita menarik diri ke dalam diri yang terdalam. Mungkin rasanya sangat sepi. Ini memang jalan penderitaan yang pahit. Tetapi kemudian kesendirian kita akan teratasi. Kita tidak lagi merasa kesepian. Karena kita menemukan bahwa dalam diri kita yang terdalam ada jiwa. Yaitu yang ilahiyah yang tak terpisahkan. Lalu kita menemukan diri kita berada di tengah-tengah dunia, namun tidak terganggu oleh keserbaragamannya. Karena jiwa kita yang paling dalam itu membuat kita tahu bahwa diri kita adalah menjadi satu dengan semua makhluk. Jadi kesadaran spiritual itu nanti bertahap. Yang pertama, kesadaran bahwa hakikatnya kita sendiri. Karena hakikatnya kita sendiri, terus kita masuk ke dalam diri. Saat kita masuk ke dalam diri, di situ kita ketemu inti diri kita yang sifatnya ilahiyah, yang disebut ruh. Kesadaran ruhaniyah ini, kalau memang sudah kita pahami, pada akhirnya kita akan kembali lagi ke dunia, tapi sudah tidak tergoda lagi. Dengan kesadaran bahwa semua makhluk hakikatnya satu, yaitu ciptaannya Allah, citranya Allah, citranya Tuhan. Inilah from solitude to spiritual awareness. Jadi diawali dari sendiri yang tidak kesepian, dilanjutkan dengan perjalanan ke dalam diri, dipuncai dengan kesadaran ilahiyah, diterapkan dalam hidup sehari-hari, yang tidak merasa ada bedanya semua makhluk dan tidak tergoda oleh warna-warni duniawi. Inilah from solitude to spiritual awareness.